Untuk itu kita harus sekali lagi, waktu kita berserah kepada Tuhan, berarti bukan masalah, tapi beban itu bukan lagi kita tanggung sepenuhnya. Misalnya saya minta kepada Tuhan, ketiga Tuhan berikan aku kesempatan S3, Tuhan berikan. Bahwa waktu Tuhan berkata Immanuel, Allah beserta kita, itu dia betul-betul menyertai kita. Bukan hanya waktu kita happy, senang, sukacita, tapi waktu kita down, waktu kita takut, waktu kita kecewa pun dia ada bersama dengan kita. Shalom pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id, berjumpa bersama saya Ayu Yulia Yang. Kali ini saya membawakan program Tape Tanya ke Pendeta, dan sebagai narasumber kita menghadirkan langsung Bapak Pendeta Charles Alvin Nehemia dan juga bintang tamu komunikolog Indonesia Bapak Dr. Emrus. Halo, shalom Pak. Halo, shalom. Ayu. Apa kabarnya nih Bapak Pendeta sama Bapak Emrus? Luar biasa hari ini, diberkati Tuhan. Sehat-sehat kita semua. Sebelum kita berbicara tentang tema untuk episode kali ini, terima kasih dulu kepada beberapa sponsor. Ada GBI Philadelphia Jatinegara, kemudian ada Mata Berita Kreatif, mataberita.co.id, Mata Berita TV, Yayasan Nias, dan Yesindo. Untuk tema episode kali ini adalah ambisi versus obsesi. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan untuk ambisi versus obsesi versi firman Tuhan seperti apa? Ambisi itu adalah sebuah mimpi yang direalisasikan lewat perencanaan. Jadi sesuatu yang memang kita punya kerinduan, kita punya impian yang direalisasikan lewat sebuah perencanaan. Dan tentunya setiap ambisi itu kita bawa kepada Tuhan, sehingga waktu kita mengerjakannya, kita minta pimpinan Tuhan dalam merealisasikannya. Bapak yang sendiri, pernah nggak sih merasakan ambisi atau obsesi terhadap suatu hal, terutama mungkin di dunia politik kan, karena Bapak juga sering mengamati hal-hal politik. Jadi kalau kita bicara tentang ambisi gitu ya, itu semacam suatu visi hidup kita yang akan kita capai. Tapi ambisius tidak boleh. Obsesi juga boleh. Kita berobsesi untuk jadi apa gitu ya. Tetapi obsesi menjadi obsesi, terlalu obsesi juga tidak baik. Artinya apa? Seolah-olah hidup kita nanti tertuju kepada ambisius. Ambisi kita itu yang merupakan suatu ambisius, atau juga kepada obsesi atau obsesi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah bahwa dalam konteks ambisi dan obsesi, sesuatu yang bisa masih dikontrol, artinya bahwa kita serahkan kepada Tuhan yang bekerja. Tetapi kita punya ambisi, punya obsesi, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai menjadi ambisius sehingga segala hal menghalalkan semua cara untuk mewujudkan suatu keinginan yang kita cita-citakan. Tidak boleh demikian. Karena apa? Bahwa kita sebagai manusia kan kita bekerja, bercita-cita, berambisi, berobsesi. Tetapi kita jangan lupa menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini. Biarkan Tuhan Yesus Kristus, mungkin Pak Pendeta bisa nanti men-breakdownnya, yang bekerja. Karena banyak hal yang kita lakukan itu tidak terjawab oleh akal sehat kita. Jadi saya terus terang selalu berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi pada diri saya. Tetapi saya bukan berarti tidak punya ambisi dan obsesi, tetap ada, tetapi terkontrol oleh kehendak Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Oke, bagaimana sih kita mengontrol ambisi kita, obsesi kita supaya tidak berlebihan nih Pak Pendeta? Mungkin ada nggak ayat firman Tuhannya seperti apa gitu? Ya, jadi memang kita harus sadar bahwa firman Tuhan berkata segala sesuatu itu kepunyaan Tuhan. Iya. Jadi termasuk mimpi, impian, keinginan kita pun juga sebetulnya berasal dari Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kepada kita mimpi dan kita belajar untuk mewujudkan mimpi itu dengan satu perencanaan yang baik yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita berserah sama Tuhan. Ketika itu terjadi dan memang terwujud, maka kita percaya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika mimpi itu mendenominasi kehidupan kita, mendominasi sehingga kita tuh mencoba
dengan kekuatan sendiri menghalalkan segala cara untuk melakukannya, untuk meraihnya, mencapainya, maka itulah yang bisa membuat jadi sebuah dosa. Karena lagi kita nggak lagi berserah kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, tapi kita melibatkan apa yang menjadi ego dan keinginan kita, sehingga kita bukan lagi berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak kita yang jadi. Nah, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, setiap ambisi yang kita punya, setiap keinginan yang kita punya, kita harus bawa kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang membantu untuk menyelesaikan dan mewujudkannya. Nah, biasanya kan kalau kita ambisi, pengen jadi ini, pengen jadi itu, nggak terwujud, kita kecewa sama Tuhan. Itu bagaimana itu? Mengantisipasi supaya kita nggak kecewa sama Tuhan. Iya, untuk itu kita harus sekali lagi, waktu kita berserah kepada Tuhan, berarti bukan masalah, tapi beban itu bukan lagi kita tanggung sepenuhnya. Tapi waktu kita berserah sama Tuhan, berarti kita mengharapkan atau menyerahkan pada Tuhan dan mengizinkan Dia yang bertindak dan bekerja on behalf of us, bagi kepentingan kita, sehingga apapun yang terjadi bukan lagi menjadi obsesi kita, tetapi menjadi rencana Tuhan yang akan diberikannya kepada kita. Tapi baik kita itu baiknya ambisi atau baiknya obsesi, atau keduanya sebenarnya baik semua? Saya rasa kita boleh dan harus punya ambisi, tapi jangan sampai terobsesi oleh itu sehingga kita lupa dan kita menghalalkan semua cara untuk meraih itu. Jadi jawabannya adalah ambisi oke, tapi jangan sampai terobsesi. Oke, Bapak Emrus sendiri pernah nggak sih punya ambisi dan obsesi terhadap suatu hal tetapi tidak terwujud? Saya kira pasti adalah sebagai manusia ya suatu ambisi ingin jadi apa gitu ya. Saya kira bisa saja, kan gantungkanlah mimpimu setinggi langit, kan begitu. Iya. Nah, saya bisa bahkan teman-teman saya mengatakan bahwa Emrus ini sudah layak jadi menteri, dan saya punya keinginan jadi menteri, gitu ya. Tetapi kalaupun saya tidak jadi menteri nggak apa-apa. Tapi sebagai suatu ambisi, cita-cita, saya kira sah-sah saja. Tapi apapun yang terjadi nanti, andaikanlah suatu cita-cita, ambisi, visi kita tidak terjadi, nggak apa-apa. Suatu artinya bahwa Tuhan belum berkehendak. Nah, istri saya pernah berkata begini kepada saya. Entah panggilannya, kami panggilan nama ya, karena kami lebih dekat sebagai sahabat, bukan sebagai suami istri gitu ya. Kau Emrus, sejatinya kau tidak bisa jadi pejabat kau, katanya. Kenapa Ma? Bilang gitu kan. Ya berkeren dikit panggil mama gitu kan. Nah dia jawab, kalau kau jadi pejabat, aku yakin kau koruptor, katanya. Jadi Tuhan tidak mengizinkan kau jadi pejabat. Jadi istri saya tidak setuju saya juga jadi legislatif atau lain. Beberapa partai, nggak usah aku sebut lah nama partainya, kan menawarkan saya untuk masuk partai dan running menjadi calon DPR di satu lokasi yang memang daerah itu daerah basis mereka, hampir dipastikan menang, hampir dipastikan. Tapi setelah kita pikir-pikir lebih matang, ya karena dan saya tahu persis bagaimana langkah-langkah untuk menjadi DPR, bagaimana kos politik, bagaimana money politik, ya kan di sini. Artinya saya katakan DPR itu ada juga yang baik, tetapi ada juga yang kita lihat bahwa bermain money politik ya tidak rahasia lagi. Nah oleh karena itu saya pikir mungkin Tuhan telah menetapkan, bukan mungkin ya, saya ralat ya, Tuhan telah menetapkan bagi diri saya untuk saya tetap menjadi begini gitu. Nah satu hal yang menjadi catatan saya adalah Ibu Ayu gitu ya, nggak bisa dipanggil Mbak atau Ibu ya, terlalu tua nanti ya, Ayu. Jadi kita bedakan antara mimpi, visi yang berasal dari kita gitu ya, yang menjadi cita-cita kita dan kita minta campur tangan Tuhan untuk mewujudkan. Tapi ada mimpi dari Tuhan ke kita. Artinya kita harus lihat dua aspek. Mimpi kita sebagai produk diri kita sendiri yang merupakan cita-cita, semacam visi yang kita wujudkan dan kita rumuskan itu dalam bentuk konteks kesadaran di dalam alam sadar kita untuk mewujudkan itu. Tetapi ada juga dream, mimpi yang datang dari Tuhan yang memang kita saat-saat kita tidur. Ini jangan dinafikan. Bapak ini bicara tentang mimpi, memang betul ya, ada manusia yang diberikan kelebihan ketika bermimpi. Misalnya perumpamaan mimpi itu bukan berarti kita mimpi nanti jadi dokter, kita akan jadi dokter. Itu benar ya Pak Pendeta? Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda. Tuhan berbicara kadang bisa lewat mimpi,
Dia berbicara bisa secara pribadi lewat kita, lewat orang-orang terdekat kita, mengingatkan kita. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan kembali kepada ambisi dan obsesi tadi, bahwa kalau kita punya satu kerinduan, kita punya mimpi atau cita-cita yang ingin kita raih, ada pepatah yang mengatakan man proposes, God disposes. Manusia yang merencanakan, tetapi Tuhan saja yang menentukan. Jadi setiap perencanaan kita, sekali lagi saya setuju dengan apa yang Pak Emrus sampaikan, adalah waktu kita bawa kepada Tuhan, maka ambisi kita itu menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 5:7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang memeliharakan engkau. Oleh sebab itu, kalau kita punya ambisi, kita berserah kepada Tuhan, maka nggak akan mungkin jadi obsesi. Karena waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu Tuhan menentukan A atau B, jadi atau tidak, kita nggak takut, kita nggak kecewa. Karena kita percaya bahwa kita nggak khawatir. Orang yang obsesi itu orang yang selalu khawatir dan takut kalau nggak jadi bagaimana. Sepertinya hidupnya itu didominasi oleh impian tersebut, oleh ambisi tersebut. Tetapi kalau dia menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan merencanakan pada akhirnya buat dia, dan tentu yang dia berikan yang terbaik buat kita percaya. Oleh sebab itu akan membuat kepada kita, memberikan kepada kita ketenangan dan rasa nggak kecewa seperti yang tadi Ayu tanyakan. Sehingga kita percaya bahwa apapun yang menjadi goal, cita-cita kita, ambisi kita, kalau kita melibatkan Tuhan, maka hasil akhirnya kita serahkan kepada Dia yang akan menentukan hidup kita. Oke, kita akan lanjutin lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Yuk gabung dan raih penghasilan bersama Yesindo. Yesindo, puas belanja, enjoy income-nya. Itulah inquiry disidik oleh kepolisian. Dimulai dari persekutuan keluarga di Jembatan Hitam Jatinegara oleh anugerah Tuhan juga, maka bertumbuh dan berkembanglah ia menjadi sebuah gereja perumahan di pintu Pasar Timur Jatinegara. Oleh visi ilahi Gembala setibanya dari gereja terbesar di Korea pada tahun 1985, maka dibangunnya sebuah gedung 4 lantai yang diberi nama Gereja Betel Indonesia Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Persekutuan dan persaudaraan yang manis di setiap ibadah dan kegiatan memungkinkan suasana surga terasa di dalamnya. Jemaat terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Baik, pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id masih di HP Tanya ke Pendeta, dan saya masih bersama dengan Bapak Emrus dan juga Bapak Pendeta Charles Abunelia. Oke Bapak Emrus, Ya. selama ini kan merasakan obsesi ambisi bukan, itu ada rasa khawatir nggak sih sebenarnya? Sebagai manusia pasti ada kekhawatiran kita terhadap ambisi dan obsesi kita yang sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ambisi dan obsesi yang saya jelaskan tadi. Kekhawatiran itu selalu akan muncul, apakah itu bisa terwujud atau tidak. Kalau kita bicara psikologis, artinya bahwa sejauh mana kita mampu memanage psikologis kita, gitu ya. Kalau kita tidak mampu memanage, ya bisa saja kita jadi ketemu tiang listrik, nanti kita tertawa kita kan, iya kan? Ketemu apa tertawa kita. Jadi harus ada juga batas tertentu. Artinya apa? Ya sudah, itulah yang terjadi, gitu ya. Bahasa Jawa saya nerimo, gitu ya. Karena banyak hal yang tidak bisa terjawab. Artinya apa? Anggaplah kalau misalnya tidak terjadi ambisi kita atau obsesi kita itu, bisa ada rencana Tuhan loh. Kalau itu terjadi mungkin kita berbahaya. Bagaimana kita memanage kecewa kita itu, Pak Pendeta, boleh sharing? Ya, saya teringat ada 2 firman Tuhan berbicara mengenai hal ini.
Yang pertama dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, ini Yesus yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Betul. Aku, kata dia, akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dalam hidup ini banyak hal yang kita nggak bisa handle atasi sendiri. Kita perlu share sama keluarga kita, kita perlu share sama kolega kita. Tapi ada hal tertentu yang kita nggak pengen orang lain tahu, atau orang lain nggak bisa tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, waktu kita berdoa sama Tuhan, bawa kepada Tuhan, maka kita datang kepada Dia dan menyerahkan itu semua kepada Dia. Sehingga ketika kita serahkan kepada Dia, maka bukan di tangan kita lagi sebetulnya, sudah di tangan Tuhan. Nah, waktu itu kita mendapat kelegaan. Kalau kita masih pegang terus, kita masih pikirkan terus, maka sebetulnya problemnya bukan di Tuhan, tapi di kita yang masih memegang itu. Tapi kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, mengangkat beban kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Jadi itu membuat kita tetap nggak takut, nggak kecewa, dan nggak cemas. Jangan lupa Yesus pernah berkata, jangan takut. Dan kata jangan takut itu lebih dari 365 kali itu di Alkitab. Kalau satu tahun ada 365 hari, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kata jangan takut itu akan selalu kita dapat dengar. Setiap hari, kalau satu hari satu kata aja, jangan takut, ada 365 hari. Selesai kita satu tahun itu. Kita nggak pernah takut lagi, kita nggak pernah kecewa lagi, karena kita tahu bahwa ada Yesus yang beserta dengan kita. 1 Petrus 5:7 tadi berkata bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Jadi sekali lagi, kecewa bisa saja, takut bisa saja, khawatir bisa saja. Tapi waktu kita dihadapkan pada situasi itu, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang menggantikan itu dan memberikan kepada kita damai, sejahtera, dan kelepasan, sehingga kita dapat menjalani setiap hidup kita dengan baik. Dan bukan cuma itu, setiap yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan proses, sehingga kita tahu pada ujung-ujungnya Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kita. Anak bisa saya kasih contoh dalam konteks relasi dengan mahasiswa. Jadi kalau kita berrelasi dengan mahasiswa ini kadang-kadang ada yang rendah hati, ada yang baik, ada yang anak orang kaya raya tapi rendah hati. Tapi ada yang baru kaya sombongnya setengah mampus. Nah, biasanya misalnya begini, dia cerita bahwa saya dekat dengan si Anu, gitu kan? Itu kan bisa kita tangkap semiotikanya. Saya dengan pejabat ini, gitu kan? Wah, udah mulai sombong ini. Nah, tentu saya harus balas untuk dia berubah. Oh ya, salam dari Pak Emrus ke dia. Sebut saja nama saya dengan yang Anda sebut itu. Saya kira dia kenal saya. Nah, seolah-olah saya sombongkan di situ. Padahal saya sebenarnya supaya ngerem dia, supaya tidak berperilaku seperti itu, gitu kan? Nah, baru kemudian ada juga misalnya sesuatu yang kita sungguh-sungguh minta kepada, kalau aku bisa nangis itu ya. Misalnya saya minta kepada Tuhan, ketika Tuhan berikan aku kesempatan S3, Tuhan berikan. Jadi artinya apa? Kesungguhan kepada Tuhan itu diperlukan. Nah, saya terus terang, ketika bicara sama Tuhan, saya tidak tangguh. Tapi ketika bicara akademik di ruang publik, lihat cek di YouTube, di berbagai, saya akan siap berdebat. Tetapi ketika berbicara Tuhan, aku tidak ada apa-apa bang di hadapanmu. Itu yang ada dalam diri saya kalau kita bicara Tuhan. Nah, oleh karena itulah misalnya saya sungguh-sungguh katakanlah meminta kepada Tuhan untuk diterima S3, Tuhan berikan. Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya katakanlah istri yang artinya saya kenal, biarkanlah Tuhan ini menjadi istri saya, diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Saya melihat sejauh mana kesungguhan kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, oleh karena itulah ketika saya berhadapan dengan Tuhan, saya selalu melihat saya orang lemah Tuhan. Tidak ada apa-apanya saya di hadapan-Mu. Sekalipun misalnya, katakanlah saya punya teman yang sangat luar biasa. Tidak merupakan suatu kesombongan, gitu ya. Semua relatif di Republik ini mengenal saya orang pada elit, gitu ya. Tetapi saya tetap berteman dan bersahabat dengan office boy. Saya setiap kali sering makan siang mengajak orang makan siang, office boy, bukan sekantor setingkat dengan saya. Maka kalau saya lihat ada orang elit-elit
misalnya jabatan tertentu, dia berkelompok dengan jabatan tertentu, dia seolah-olah eksklusivitas, gitu ya, tidak mau berbaur dengan orang wong cilik misalnya kan, atau katakanlah wong cilik selalu berbaur dengan wong cilik saja, tidak pernah berrelasi dengan orang lain. Saya kadang-kadang bertanya, kok bisa begini Tuhan? Itu saya tanya itu kepada, kok bisa begini orang ini Tuhan? Harusnya di hadapan Tuhan kita tidak bisa membeda-bedakan. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat wajah kita, tidak melihat status kita, tidak melihat pendidikan kita, tidak melihat kekayaan kita, gitu ya. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Itulah yang selalu di dalam pemikiran saya, relasi dalam setiap manusia selalu saya mengatakan. Tapi kalau Anda melihat bagaimana ketegaran saya berdebat di televisi, suatu hal yang biasa bagi saya. Tetapi ketika saya berserah kepada Tuhan, di mobil malam hari, pagi hari atau apa saya menyupir, saya mau menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya mengingat kesalahan saya, kelemahan saya, dosa-dosa saya. Jadi acap kali saya berdoa kepada Tuhan sendiri. Saya tutup kamar atau saya tutup mobil. Saya sering itu parkir di suatu tempat tertentu, saya berdoa, saya menangis. Jadi saya acap kali misalnya berdoa itu hubungan relasi saya secara pribadi kepada Tuhan. Disitulah saya bukakan kesalahan saya, kelemahan saya, dosa saya. Tapi ketika saya berdoa bersama orang lain, biasa-biasa aja. Jadi hubungan relasi personal saya dengan Tuhan itu yang membuat mengingatkan saya, menegur saya, membimbing saya untuk selalu dengan segala kepopularan kita, kehebatan kita, tetaplah bahwa kita tetap adalah tidak pada apa-apanya di mata Tuhan. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ketika saya bicara tentang Tuhan, saya tidak kuat. Karena dia begitu mulia dibanding saya. Saya nggak begitu kuat. Tetapi saya tetap berserah, saya tetap berdoa, pimpin aku Tuhan. Tetapi Tuhan membimbing saya kok di segala persoalan. Misalnya contoh, saya pernah suatu artikel saya yang sangat luar biasa di masa pemerintahan SBY. Saya tulis artikel dengan salah satu menterinya. Saya kritik habis. Nanti kalau datang ke kantor saya akan kasih artikel itu. Nah, ketika ada orang menelepon saya tentang isi artikel saya yang saya nggak kritikal itu, ya saya memaknai sebagai suatu quote in quote ancaman gitu, quote in quote lah. Saya tidak bisa menyebut sebagai suatu ancaman gitu ya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya jawab, kalau mau Anda tidak setuju dengan pandangan saya, bikin artikelmu, hantam saya punya gagasan dan ide, kemukakan. Baru dia jawab via telepon. Ini pengalaman, the true story. Baru pengalamannya adalah dia telepon saya bahwa kita perlu bertemu. Wah, ini sudah saya nangkap makna tertentu. Bung, keluar juga sombong saya, tanda kutip. Artinya marah untuk ngerem gitu ya. Jadi saya berpikir gitu, Bung, jangan kau anggap saya penakut, gitu ya. Dimana kita ketemu boleh, saya bilang gitu. Karena di kepala saya orang tujuan saya baik dan lain-lain. Nah, artinya pada saat-saat tertentu kita harus katakanlah tegas, tetapi tidak boleh dendam kepada orang yang bersangkutan, gitu ya. Nah, itulah cerita. Bukan tidak ada masalah yang kuhadapi ketika saya menulis, ketika saya mengkritik, ketika saya misalnya katakanlah ada orang yang kadang-kadang menelepon saya, kau nggak takut Bang Emrus? Ketika pemilu-pemilu yang lalu saya berdebat habis di suatu stasiun TV terkenal di Indonesia tentang politik identitas eksklusivitas itu, gitu ya. Setelah saya selesai berdebat, memang saya kritikal sampai habis, gitu ya. Ada telepon ke saya, sahabat, Bang, kamu harus hati-hati. Nah, karena tujuan saya adalah baik untuk memperbaiki, saya berdoa aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, andaikan pun misalnya Pak. Jadi kalau kata orang ke saya tidak orang yang takut mati. Tapi saya takut mati kalau saya berdosa. Misalnya, kalau saat ini saya mati, saya bangga. Ya, saya tidak pernah takut mati. Tetapi apakah hidupku adalah Kristus? Itu menjadi pertanyaan saya. Jadi oleh karena itulah maka ketika saya bicara Kristus, Yesus, saya terus terang tidak kuat. Karena saya melempatkan diri tidak ada di hadapan Tuhan. Sekalipun memang, jujur aja silahkan dicek,
saya sudah mencukupi lah dari segala bukan berarti aku secara ekonomi kaya, enggak, saya mencukupi. Baru kemudian saya juga sudah punya relasi sangat kuat. Pak Yasona Lauli, pasti kalau dia nonton saya pasti dia kenal saya kok. Yasona Lauli. Artinya apa? Saya bersahabat dengan office boy, saya juga bersahabat dengan menteri. Saya juga pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, gitu ya. Tapi bukan berarti saya tidak bersahabat dengan tukang sapu, cleaning service. Artinya apa? Siapapun kita harus kita sama di hadapan Tuhan. Sekira demikian, gitu ya. Bapak boleh kasih tanggapan atas cerita Bapak Emrus dan juga kasih kesimpulan untuk episode kali ini. Iya, saya percaya apa yang disampaikan tadi itu betul sekali. Kita ini manusia yang terbatas, kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan umur kita pun terbatas. Betul. Kalau kita bisa sampai 100 tahun, puji Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang lewat dari 70 juga isi ada kesusahan dan penderitaan karena secara fisik kita nggak kuat lagi. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan berkata Immanuel, Allah beserta kita, itu dia betul-betul menyertai kita. Bukan hanya waktu kita happy, senang, sukacita, tapi waktu kita down, waktu kita takut, waktu kita kecewa pun dia ada bersama dengan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Emrus itu sudah tepat sekali. Dia sadar siapa dia, siapa Tuhan, dan dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan sehingga hidupnya nggak lagi dalam ketakutan. Seluruh hidupnya semua dipercayakan kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengatur dan menuntun langkah hidupnya. Dan saya rasa setiap kita dalam hidup kita mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Kita banyak punya ambisi, keinginan, banyak punya rencana dan cita-cita. Tapi satu yang saya katakan adalah waktu kita punya kerinduan, baik itu yang Tuhan berikan lewat mimpi seperti apa yang diberikan kepada Pak Emrus, maupun dari keinginan dari kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, jangan lupa untuk menyerahkan sekali lagi kepada Tuhan. Dan izinkan dia yang bekerja dalam hidup kita lewat cara Tuhan, waktu Tuhan, karena itu yang paling terbaik. Kita hanya taat, kita rencanakan, Tuhan yang menentukan yang terbaik buat kita. Baik pemirsa, sepertinya kita udah di penghujung acara dan diucapkan juga terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung. Ada GBI Philadelphia Jatinegara, Yesindo, Yayasan Yes, Mata Berita Kreatif, Mata Berita TV, mataberita.co.id. Terima kasih juga untuk narasumbernya Bapak Pendeta dan bintang tamu Bapak Emrus yang sudah hadir di episode kali ini. Dan bagi Anda nanti juga bisa untuk memberikan kritik, saran ataupun pertanyaan ke kita di 08567971900. Di situ juga yang minta didoakan juga bisa tinggal WhatsApp atau SMS, dan nanti akan ada segmen khusus yaitu Jape Jawab Pemirsa untuk program Tanya ke Pendeta ini. Oke, demikian akhirnya saya Ayu Juliaya beserta seluruhku mengucapkan terima kasih dan shalom, sampai jumpa. Salam. Shalom.